Kalau ada smartband yang punya profil tipis, ringan, dan juga tetap multifungsi, maka smartband dari Huawei ini sepertinya menjawab akan kebutuhan yang tadi. Udah gitu, smartband ini dibanderol dengan harga yang jelas sangat terjangkau banget. Jadi, ini bener-bener kayaknya barang yang bakal hits banget. Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas smartband dari Huawei, yaitu Huawei Band 8. Pichel juga awalnya penasaran sih, lihat video ini di TikTok, terus pas dipakai, kok enak gitu. Makanya, oleh karena itu Pichel akan nge-review mendalam nih smartband, biar teman-teman bisa dapat infonya. Jadi stay tune ya guys. Pertama kali kita akan bahas mulai dari kotaknya, di mana nih kotaknya terbuat dari karton dengan dominasi warna putih. Di sini nanti kita bisa melihat penampakan produknya beserta dengan nama produk, logo Huawei, dan juga fitur-fitur unggulan dari smartband ini. Sementara di sisi kiri, kanan, dan juga bawah kotak nanti hanya ada informasi produk, safety logo, dan juga QR Code untuk download aplikasi Huawei Health App. Nah, baru di bagian belakang itu ada 9 fitur unggulan dari produk ini beserta dengan keterangan tambahan di bagian bawahnya. Pichel nggak akan bahas di sini, karena nanti akan ada di setiap bagian-bagiannya, itu Pichel akan bahas nanti di bagian fitur. Lanjut kita masuk ke isi paket penjualan, di mana dalam kotaknya terdapat 1 unit smartband-nya, 1 kabel USB Type-A kepada pin charger, dan beberapa kertas quick guide dan juga manual. Simple nih isi paket penjualannya, dan juga tergolong straight to the point. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Nah, secara desain, maka smartband ini tuh punya tampilan yang lebih ke arah sporty gitu ya, dengan bentuk yang kotak memanjang ke bawah, serta penggunaan strap silikon. Bandnya ini sih mayoritas mempergunakan bahan plastik, baik untuk frame dan juga bagian belakangnya. Dan sebenarnya smartband ini pun juga hadir dalam 3 warna utama, yaitu yang dinamakan Emerald Green, Sakura Pink, dan juga Midnight Black, seperti yang kita review kali ini. Walaupun begitu, untuk strapnya sih ini menurut Pichel ini lebih ke arah kayak warna abu-abu gelap dan ada kayak biru-birunya gitu sih. Tapi satu hal yang menurut Pichel agak failed itu adalah strapnya ini menggunakan metode clip-on yang nggak lazim, sehingga mengurangi akan fleksibilitas buat ganti-ganti strap yang banyak beredar di pasaran. Sebenarnya sih dari awal Pichel udah yakin mekanismenya ini bakal nggak biasa, karena kelihatan dari lebarnya pun ini tergolong nggak lebar-lebar amat gitu, yaitu hanya 1,6 cm hingga ke 1,8 cm yang berada dekat dengan area smartband-nya. Nah, secara umum sih nanti ini tuh nyambung lah dengan ukuran smartband-nya yang juga tergolong compact, yaitu 4,3 dikali 2,5 cm dengan ketebalan hanya 0,9 cm, serta berat sekitar 14 gram tanpa strap, dan 26 gram dengan strapnya. Ringannya produk ini dikontribusi atas pemakaian bahan plastik di mayoritas bodi smartband-nya. Ya, tergolong oke banget dan nggak bebanin tangan kita buat dipakai seharian juga. Dan juga untuk strapnya ini punya tingkat penyesuaian yang beragam banget dari lingkar tangan 14 cm hingga 21 cm untuk bukaan terbesarnya. Jadi harusnya ini cocok lah buat mayoritas kebanyakan orang. Balik lagi soal smartband-nya, maka yang paling penting di sini adalah di layarnya, yaitu AMOLED touchscreen glossy panel yang memiliki bentuk kotak dengan ukuran 1,47 inci. Layarnya pun juga sudah mengusung akan 2.5D atau 2,5D glass, sehingga lebih kelihatan elegan. Cuma yang agak failed-nya, di webnya tuh di-mention bahwa ini bezel free gitu ya. Ya iya sih, bezel free secara fisik luarnya. Tapi dalamnya pada waktu hidup ya tetap aja ada black bar sebesar 0,2 cm di sisi atas, kiri, dan juga kanan. Sementara untuk sisi bawahnya ini sedikit lebih besar, yaitu 0,4 cm. Sayang banget, ngaku-ngaku bezel-bezel free, tapi begini dapatnya. Jualan gini amat. Nanti untuk navigasi menu-menunya, kita bisa langsung swipe aja tuh di layar touchscreen-nya. Ataupun bisa juga kita pencet aja satu tombol yang ada di sebelah kanan untuk semua menu dan pilihan di smartband ini. Ya, tipikal smartwatch ataupun smartband gitu sih. Nggak ada yang terlalu spesial di sini. Sementara di bagian bawahnya nanti terdapat 2 switch untuk quick release strap-nya yang Pichel udah kasih tunjuk tadi, dan ada juga 2 pin untuk charging dan sensor detak jantung. Dan juga, nggak lupa nih, smartband-nya sudah dilengkapi dengan yang namanya resistance level sebesar 5 ATM yang dapat bertahan dalam tekanan air statis hingga 50 meter selama 10 menit, walaupun ujung-ujungnya nggak disarankan juga hingga sedalam itu. Ya, sedikit banyak ngebantu lah buat aktivitas fisik di luar sana. Cuma, ya waspada-waspada aja gitu ya. Mau dipakai berenang sih, ya boleh aja, cuma lebih baik daripada rusak, ya kan?
Untuk sisi fitur, Huawei Band 8 ini memiliki fitur yang relatif sama dengan aneka smart band lainnya. Hal seperti workout monitoring, health tracker, dan juga aneka fitur lainnya seperti media control dan sleep monitoring ini ada di sini. Mulai dari sisi workout monitoring, maka smart band ini nanti dilengkapi dengan teknologi yang namanya Huawei TrueSport yang memiliki 100 mode olahraga. Selama exercise, nanti informasi yang dicatat adalah kayak detak jantung, jarak tempuh, dan juga durasi latihannya. Sementara untuk mode yang lebih lanjut sih, kita bisa cek juga di HP kita via aplikasi Huawei Health yang bisa kita download di iOS ataupun Android, ataupun juga MUI. Dengan ini jadinya fleksibel banget. Kita nggak perlu bergantung sama satu ekosistem, nggak mirip sama brand-brand sebelah yang punya smartwatch, smartband, tapi cuma bisa dipakai di ekosistem itu doang. Untuk koneksinya pun juga nanti kita bisa mempergunakan Bluetooth versi 5.2, sehingga koneksinya bisa jauh lebih stabil dan juga jauh lebih lancar. Oh ya, nanti untuk bisa pakai ini smartband, kita sebenarnya harus perlu pairing. Nggak bisa langsung jalan gitu aja tanpa ada pairing. Baru setelah itu, nanti mau terhubung atau enggak, itu tuh mah bebas aja gitu ujung-ujungnya. Yang penting, pertama kali inisial setupnya harus kita pairing ya. Cuma ujung-ujungnya walaupun kita nggak konekin dengan handphone, kita nggak bisa manfaatin fitur-fitur pinternya gitu sih. Balik lagi untuk urusan kesehatan, maka fitur sensor yang ada ini tuh buat deteksi detak jantung, SpO2 ataupun kadar oksigen dalam darah, tracking jumlah dan juga kualitas tidur, kadar stres, dan juga latihan pernafasan. Semua data-data ini nanti tersinkronisasi dengan Huawei Health biar kita bisa lihat detailnya lebih jauh. Di luar dari semua fitur kesehatan tadi, Smart Band ini juga punya fitur tambahan yang jadi pelengkap, seperti contohnya media control, notification, flashlight, alarm, stopwatch, hingga fitur Find Phone, kalau misalnya kita lupa akan handphonenya kita taruh di mana. Namun yang Pichal mau highlight sebenarnya tuh adalah terkait dengan notification-nya, karena ini yang sebenarnya pasti banyak teman-teman pertanyakan. Dimana kita nanti bisa sebenarnya pilih aplikasi-aplikasi mana yang ada di HP kita yang bisa di-pass through tuh, notifnya kepada Smart Band-nya ini. Sebagai contoh, buat yang paling populer, yaitu WhatsApp. Karena ini yang paling banyak kita pakai ya kan. Maka kalau kita atur dalam handphone kita hidupin, maka notif pesan ataupun call tuh bisa kita terima nanti di Smart Band-nya ini. Tapi, ada tapinya ya. Untuk responnya ini sangat-sangat terbatas. Pertama, buat chat yang masuk, maka kita bisa lihat pesannya, walaupun memang nggak bisa terlalu panjang, karena dia langsung tiba-tiba kepotong gitu ya. Kita kalau mau respon, kita akan diberikan opsi yang namanya Quick Reply. Jadi Quick Reply-nya itu ada langsung template-nya, kayak contohnya thanks, okay, yes, sorry, I'm busy, dan lain sebagainya lah. Cuma kalau misalnya kita mau ganti template pesannya itu bisa, cuma ya agak PR lagi, ya. Nanti kita tinggal masuk aja sebenarnya ke aplikasi Huawei Health dan kita langsung pilih ke menu Quick Reply. Kita bisa tambahin aja tuh pesan yang kita mau dengan maksimum 36 karakter aja. Lumayan sih kalau kita mau taruh pesan macam kayak kuy atau skut ataupun bacot gitu. Taruh sini. Dan lebih lanjut untuk calls, sayangnya nih Smart Band nggak punya speaker. Jadi mau nggak mau mesti kita pakai handphonenya buat ngomong. Sementara kalau misalnya WA calls, kita hanya bisa terima notif aja dan kita nggak bisa angkat tuh teleponnya dari Smart Band-nya. Palingan cuma ada buat tombol matiin calls-nya aja. Ya, jadi kalau misalnya kita udah angkat di handphone, maka di sini ada tombol buat matiinnya doang. Ya, agak disayangkan lah ya. Jadi sangat-sangat nggak fleksibel. Terutama buat aplikasi yang paling sering pasti kita pakai. Dan last but not least, untuk urusan personalisasi, kita bisa ubah nanti langsung dari template yang tersedia di Smart Band-nya dengan cukup menahan layarnya sekitar 2 hingga 3 detik dan geser ke kiri ataupun ke kanan buat pilih template yang ada. Cuma kalau memang kurang suka, nggak usah sedih, karena kita tinggal masuk aja ke Huawei Health dan pilih aja aneka template yang kita suka. Ada yang gratis dan ada juga yang memang bayar. Untung aja nih, belum ada kayak metode gacha ya di sini. Karena kalau ada kan repot juga ya kan. Wah, saya mau yang skin ini. Buat lagi buka, pecahin apa gitu kan. Wah, saya nggak dapat skin yang saya mau. Terakhir, walaupun ini Smart Band-nya kecil, tapi urusan daya tahan baterainya ini nggak usah ditanya lagi. Huawei ngeklaim bahwa ini Smart Band walaupun dengan baterai berdaya 180 mAh, tapi tetap bisa bertahan selama 14 hari dengan fitur yang mayoritas aktif. Namun nggak catatan dibilang dari Huawei, ini aktivitas layarnya tuh hidup hanya sekitar 200 kali per hari. Ya, jadi kalau kita aktivitas sekitar 10 jam, berarti sekitar 1 jam itu ada 20 kali ini hidup gitu ya, itu hitung-hitungannya. Sementara jika layarnya hidup hingga 500 kali per hari itu bisa daya tahannya bertahan sampai 9 hari. Masih panjang juga. Tapi kalau tanya sama teman-teman,
kalau Pichel berapa lama? Pichel sih biasanya berada di rentang sekitar 11 hingga 12 hari secara rata-rata ya. Dan ini termasuk lama lah sebenarnya. Coba aja tuh bayangin, itu smartwatch aja rata-rata cuma bertahan 1 sampai 2 hari. Kadang-kadang ada yang 3, 4, oke lah. Dan kalau lupa di-charge sebelum tidur, ya, besok pagi tiba-tiba udah tinggal dikit baterainya, udah langsung auto nangis. Karena udah kebiasa pakai jam tangan, tapi jam tangannya nggak hidup. Sementara ini bisa sampai setengah bulan, buset, setengah bulan. Oh my god! Wow! Dan nanti kalau teman-teman mau cek baterainya, gitu kita bisa via toggle ataupun smart band-nya, ataupun lagi-lagi bisa pakai Huawei Health-nya. Ya, bebas pilih yang mana, tergantung teman-teman sekalian. Dan kalau kita mau ngisi dayanya, kita bisa pakai kabel bawaannya yang tinggal kita tempelin aja di bagian bawah dari smart band-nya dengan mekanisme kayak magnet begitu. Dan sumber daya pun nanti kita tinggal pilih aja, mau yang charge via PC, laptop, ataupun pakai charge handphone kita yang ada di sekitar kita, bisa juga. Nanti si dayanya cuma bisa masuk dengan daya 5 volt 1 ampere, ataupun total 5 watt. Dan juga untuk ngisi dayanya pun sih ini nggak lama-lama. Di Pichel sih rata-rata di 1 jam 21 menit dari mati banget sampai baterainya penuh. Jadi tergolong masih oke lah, mengingat dayanya bisa sampai 14 hari juga ya. Ya, cincai lah. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, Huawei Band 8 ini merupakan sebuah smart band yang harusnya cocok banget buat mayoritas teman-teman yang mungkin baru pertama kali mau mulai akan menggunakan smart band ataupun smartwatch dan juga punya budget terbatas. Secara fitur sih oke banget, dan juga layarnya ini kinclong banget dan cerah banget, sehingga kita pakai pun juga enak lah gitu dilihat. Apalagi ditambahin dengan personalisasi skin dan juga fitur-fitur kesehatannya membuat ini sangat nyaman. Dan yang paling penting buat Pichel yang punya multi ekosistem seperti iOS ya dan juga Android, ini sangat terbantu banget dengan adanya Huawei Band begini. Jadi Pichel bisa pakai di iPhone ataupun bisa juga di Android. Dan kalau teman-teman nanya soal harga, maka smart band ini dibanderol dengan harga 600.000 kurangan sedikit. Jadi harga yang masih tergolong terjangkau dan juga secara model juga nggak jelek-jelek amat lah. Ya kan? Kalau nanti punya rezeki lebih, ya barulah naik kelas lagi, beli yang smartwatch lebih mahal gitu ya. Tapi kalau menurut Pichel, untuk smart band begini kecil, compact, itu cocok banget. Dan nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di description yang akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal vlog, aktivitas Pichel dan juga keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe guys, jangan lupa. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tuh, notifnya bisa kebaca. Okay, that's good.